Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh Musholah Al-Inayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita, sehingga alhamdulillah hari ini kita dapat duduk bersama-sama dalam rangka wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr di Musholah Al-Inayah yang kita cintai. Salam serta salawat semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, insyaallah sampai kepada kita pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paham kita bahwasannya hidup kita di dunia ini diciptakan oleh Allah dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Az-Zariyat surat ke-51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ini yang harus kita ingat, jangan sampai kita lupa akan ibadah kepada Allah dikarenakan banyaknya hal-hal yang lebih menarik daripada beribadah kepada Allah. Seringkali kita lupa ibadah kepada Allah karena kesibukan kerja kita. Seringkali kita ibadah lupa kepada Allah karena perhiasan-perhiasan yang ada di dunia. Ini yang harus kita pahami dan kita benar-benar jalankan sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dipanggil oleh Allah sebagaimana seringkali diwasiatkan oleh para khatib di hari Jumat. Apa itu wasiatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam rangka beribadah kepada Allah, Allah beri kebebasan kepada kita. Allah tidak memaksa, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama atau dalam agama. Allah kasih kebebasan. Dalam surat As-Sam dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Aku telah mengilhamkan kepada kalian, telah memberitahukan kepada kalian ada jalan yang fujur, jalan yang apa tuh kalau fujur? Apa Bang Dadi? Jalan maksiat. Oh, jalan maksiat, jalan yang rusak, ya. Jalan yang fujur dan jalan yang takwa. Ada dua nih. Saya maunya yang fujur aja, monggo. Saya maunya yang takwa aja, hayu silakan. Tapi masing-masing pilihan ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Beruntunglah orang yang mensucikan hatinya sehingga dia mau memilih jalan yang takwa. Rugi bagi orang-orang yang memilih jalan yang fujur.
ya, karena mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min jalik. Jadi ada dua pilihan tuh, monggo silahkan, ya, nggak dipaksa, boleh milih mana aja, ya. Pak, kata Isnen saya mau masukin neraka, silakan kan, nggak apa-apa, ya kan, silakan ambil jalan yang pujur. Karenanya hari ini saya akan bawakan temanya 3 kriteria Muslim di dalam Al-Quran, ya. Ini yang enteng-enteng aja Pak Andra, ya kan. Jadi nggak jauh dari agama Islam nih, ya, materinya, ya. Oke Pak Andra. Oke, iya, ya kan. Yang wah, ini banyak manusia yang lain yang saya kenal. Iya, ya kan. Jadi ada 3, ya. Apa itu? Yang pertama adalah orang-orang beriman. Yang kedua adalah orang-orang yang ingkar. Yang ketiga adalah orang-orang yang munafik. Kenapa Ndra kok ketawa dengar orang munafik? Yang saya nggak nyindir ente, Ndra, enggak, ya kan? Iya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat awal, orang-orang beriman itu Allah tuangkan dalam 5 ayat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah cuma 2 ayat. Tapi orang-orang yang munafik banyak. Ada berapa? 13 ayat. Nah, ya. Nah, kita nanti dengan ini kita bercermin nih. Karena Al-Quran ini adalah merupakan juga cermin, ya, bagi diri kita. Kita termasuk yang mana nih? Yang berimankah, yang ingkarkah, atau munafik? Semuanya Islam semua, ya. Karena Al-Quran ini buat umat Islam. Kita nggak bicara orang kafir di luar Islam, enggak. Orang ingkar yang berada di dalam Islam, ya. Jadi yang pertama kata Allah, surat Al-Baqarah ayat 2, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah kitab, ya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan. Jangan ragu sama Al-Quran. Kenapa? Al-Quran ini adalah hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang ada orang Islam yang ragu sama Al-Quran? Ada nggak? Ada. Banyak ya Pak Nasikin ya? Banyak Pak sekarang. Banyak ya? Ya. Oh, di Sol-Sol Madia juga banyak berseleweran orang-orang Islam, ya, yang ragu akan Al-Quran, ya. Ada contohnya nggak? Ada contohnya. Contohnya di dalam Al-Quran dikatakan kalau orang bersedekah di jalan Allah, Allah akan balas dengan 2 kali lipat, 10 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Ada nggak di dalam Al-Quran? Ada. Yakin nggak? Yakin nggak? Yakin. Ya. Kita tunjukkan mana orang yang nggak yakin. Jadi kalau kita pengen sedekah, kan kepengennya kan dibalas sama Allah dengan balasan yang banyak, ya. Iya. Begitu tromo lewat, nah gitu dia. Misalkan, ini contoh doang, ya kan. Begitu tromo lewat, di kantong ada 2.000, ada 5.000, 10.000, 50.000, 100.000, ya kan. Kalau kita yakin sama Al-Quran, kita pengen dapat banyak balasan dari Allah, kita pasti ngambil yang gede. Yang gede. Enggak gede, segitu-gitu juga, ya kan, warnanya merah, ya kan. Balasannya 100.000 kali 700 kali, berapa tuh? Berapa tuh Nen kira-kira? Oh, nggak bisa dihitung, ya kan. Tuh Pak Haji ini kalau di musola Alinaya 700 kali 100.000 aja udah kagak bisa ngitung, ya kan. Iya, Masya Allah, ya kan. Tapi yang diambil yang mana tuh? Yang 2.000. Kenapa? Padahal sama-sama akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sama, berlipat ganda. Nah, banyak manusia umat Islam ini nggak yakin akan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau banyak umat Islam pada miskin. Kenapa? Pelit sama Allah, nggak yakin sama Allah. Nah, ini ditekankan oleh Allah, zalikal kitab. Inilah kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan atau jangan ragu-ragu. Kenapa? Di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, ya.
Apa ciri daripada orang-orang yang bertakwa? Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya dengan yang gaib. Apa kira-kira gaib, Nen? Dukun, ya kan? Iya, ya kan? Pak Mul, apa yang gaib? Hah? Apa kira-kira? Oh, saya orang baru, Pak. Nggak apa-apa lah. Kalau orang baru nggak usah, ya kan? Iya. Apa kira-kira, ya? Hah? Allah, ya kan? Apalagi? Ya, jadi jangan yang goibnya dukun aja, Nen, ya kan? Dukun berok lagi, ya kan? Iya, tuh di mana mau ke arah puncak tuh ada dukun berok. Wah, datang orang ke sono. Apa penyakitnya? Berok, Pak. Udah berapa kilo? 2. Oh, saya juga 5 kilo, kata dukun. Ternyata dukunnya kena penyakit berok. Jadi yu'minuna bil ghaib, yakin kepada yang gaib. Yang gaib itu yang belum ada. Ya. Kita nih kerja begini, ya kan? Bisa nggak kaya kira-kira? Menurut kita nggak mungkin lah kita kaya. Ini salahnya. Kita nggak yakin kepada yang gaib. Kenapa? Allah itu akan memberikan apa-apa yang kita minta. Ya. Jadi karena kita nggak yakinnya kepada dukun tadi, ya kan? Kalau mau kaya larinya ke dukun. Kalau mau jodoh larinya ke, padahal bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Yu'minuna bil ghaib, yaitu yakin kepada Allah yang gaib, yang telah memberikan janji-janjinya kepada kita. Apa janji Allah? Kalau kita menolong Allah, Allah pasti akan menolong kita. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Bagaimana cara menolong Allah? Emang Allah butuh pertolongan? Kan Allah maha hebat. Kata Allah, ketika engkau ingin menolongku, tolonglah orang-orang yang lemah di sekitarmu. Siapa tadi? Anak-anak yatim yang ada di sekitar kita. Ya, jangan kita enak-enakan makan sehari 3 kali, tetangga kita yatim nggak makan, nggak mau tahu. Nah, tolong dia. Apalagi to'amu miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin. Manakala kita mau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Apalagi kata Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti aku akan kabulkan. Itu juga masih gaib. Ya. Kita doa masih gaib. Ya. Tapi harus yakin. Jangan nggak yakin. Orang yang nikah belum punya anak terus minta kepada Allah, ya. Jangan khawatir nggak dikasih, karena janjinya Allah, minta aku kasih, ya. Tapi Pak, ya kan. Kalau istilahnya sudah tua, tahu istrinya Nabiullah Ibrahim? Siapa itu? Hah? Oh iya, perempuan sih. Gua kagak nanya laki apa perempuan. Masa Ibrahim istrinya laki? Maksudnya usianya udah siapa namanya? Sarah. Ya, kalau Hajar mah masih muda. Sarah udah tua. Tapi punya anak nggak? Akhirnya punya anak nggak? Siapa nama anaknya? Nah, Ismail mah anaknya Ishak, ya kan? Apa doanya yang tidak pernah terputus oleh Nabiullah Ibrahim? Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan anak yang soleh ya Allah. Terus-terusan, nggak bosan, nggak putus asa, nggak luntur kepercayaannya kepada Allah, tetap yakin. Maka Allah kasih apa? Siti Hajar itu anak, yaitu Nabi Ishak alaihi salam. Tuh ya. Jadi, Sarah, ya, istrinya Sarah punya anak namanya Ishak, ya kan? Ini yu'minuna bil ghaib, harus yakin kepada yang gaib, ya. Minta kepada Allah, jangan mintanya recehan, ya kan? Istilahnya kalau minta sama Allah, kalau minta duit berapa kira-kira, Nen? Minta burung dia. Ya. Ada nggak yang minta sama Allah miliaran? Nggak pede ya?
Takut begitu dikasih mati, ya kan? Iya, minta yang banyak. Kenapa? Allah Maha Ghani, Maha Kaya, maka minta kepada Allah. Ya, yang belum punya kerja minta sama Allah. Ya, habis minta kerja, jangan habis minta tidur, ya kan? Nah ini yang nggak boleh tuh, ya kan? Jadi yu'minu nabil ghaib. Apalagi wa yuqimunas shalah. Apa itu? Tetap mendirikan sholat. Ya, sholat yang biasa kita lakukan maupun sholat secara sholat silah, melakukan silah kita kepada siapa? Kepada siapa saja. Ya, dengan kita melakukan silah atau silaturahim ada 3 keuntungan yang akan Allah berikan kepada kita. Yang pertama umur panjang, yang kedua dapat rezeki, yang ketiga dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, wa yuqimunas shalah. Apalagi wa mimma razaqnahum yunfikun, dari apa-apa yang kami berikan kepada mereka, mereka mau menafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya disuruh sedekah sama Allah. Nih ciri orang-orang yang bertakwa. Apalagi mereka juga yakin kepada apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka percaya kepada kitab. Yang terakhir, mereka percaya kepada hari akhir. Usin udah ngeliat jam aja, bukan yang terakhir. Udah selesai belum sih? Ini baru materinya, baru yang pertama, ya kan? Iya. Jadi orang-orang yang beriman itu punya ciri tadi, ya. Kalau itu ada pada diri kita, maka kita termasuk orang yang beriman, ya. Yang kedua, apa jenis manusia? Yaitu ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa ayatnya? Cuma 2 doang. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Nah, ini di urutan ayat. Tapi kalau di dalam banyak, ya. Apa itu? Innalladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia Islam tapi ingkar. Ya, apa kata Allah? Sawaun alaihim, ya, sama saja atas mereka. Aanjartahum am lam tunjirhum la yu'minun. Kamu beri peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka sama saja tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang kedua, golongan orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi orang yang tidak mau melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim. Ya, Allah telah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim. Allah menutup pendengaran mereka. Wa ala absarihim, mereka menutup penglihatan mereka, ya, ghisawah, dengan satu tutupan, ya. Walahum azabun azim, dan bagi mereka siksa yang besar, ya. Nah, nih jangan sampai kita termasuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu azan, ya, masih berada di tempat-tempat yang tidak dikehendaki, ya, masih ngopi di warung, masih kadang-kadang main burung, ya kan, padahal sudah azan. Kalau Isnin mah bukan udah azan, kan dia ngazan, ya, nggak mungkin dia main burung. Iya, ya. Ada preman, ya kan, begitu subuh masih aja main kartu, begadangan, ya, sampai begadang main kartu Bang Dadi. Enak kagak main gaple? Iya, gaple itu bahasa Arab tadinya, goplah, ya. Ulaika humul ghafilun. Ya, mereka itu orang-orang yang lalai. Ghafilun itu lalai. Ya, kalau bahasa ininya Betawinya gaple. Goplah jadi gaple. Gaple itu permainan yang melalaikan. Kalau orang udah main gaple, lupa apa Pak Mul? Lupa sholat, lupa makan, ya kan? Lupa segala-galanya, ya. Ini ada nih si Isnen, ya kan? Udah azan subuh masih aja main gaple, ya. Main duit lagi, ya kan? Udah gitu kalah, ya kan? Kalah, dia bawa sarung, dia bangun. Nen, mau kemana Nen? Mau ke masjid ini.
Ngapain? Cari modal. Bulu ke masjid nyari modal, Nen. Iya. Kok ke masjid dari modal, Nen? Ngambil sendal yang bagus. Masya Allah, ya kan? Mindik dia di masjid, ya kan? Masjidnya Masjid Muhammadiyah lagi, ya kan? Begitu Masjid Muhammadiyah ada Pak Haji Adi lagi, ya kan? Ini anak reman nih, ya kan? Hei, Nen, ngapain lo? Saya mau sholat Pak Haji. Beneran mau sholat? Iya Pak Haji. Mau sholat apa? Mau sholat subuh. Nih aneh bawa sarung. Iya, kebetulan dia bawa sarung supaya nggak digigit nyamuk, ya kan? Kalau bener lo mau sholat subuh berapa rakaat, Nen? Isnin nggak pernah sholat subuh, ya kan? Boro-boro sholat subuh, yang lain nggak pernah. Main asal jawab 3 Pak Haji. Wah 3, langsung digetok sama Pak Haji. Dasar lo, ya reman, ya kan? Mau maling sendal lo, ya. Akhirnya Isnin pulang ke teman-temannya. Di situ ada teman-temannya, ada Andra, ya kan? Iya, ada Palala, ya kan? Iya, teman-temannya. Nen, kenapa lu pala lu benjol gitu? Gua digetok sama Pak Haji. Ngapa masalahnya? Gua bilang ketangkep, katanya mau ngambil sendal. Gua bilang mau sholat subuh. Pas sholat subuh ditanya sama Pak Haji berapa rakaat. Lu jawab berapa? 3. Lu salah, Nen, kata si Andra, ya kan? Emang berapa, Andra? Seharusnya sholat subuh itu 2 rakaat. Marah-marah Isnin. Lu jangan celakain gue, Andra. Gue jawab 3 aja gue digetok, apalagi 2 yang sedikitan. Iya, preman nih, orang yang ingkar, ya kan? Parah, ya kan?